Shalom Bapak Ibu, selamat siang. Menyapa dengan Bapak Ibu yang bergabung melalui program Zoom dalam ibadah POWI kita pada saat hari ini. Yang pada saat hari ini dilayani oleh Ibu Glena dalam pembacaan firman Tuhan. Untuk pengumuman ibadah POWI, saat hari ini saldo POWI sejumlah Rp636.100. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan bisa mengirimkan melalui transfer seperti yang tertera di dalam layar monitor. Dan untuk menyambut Natal, kita akan membuka untuk usher yang berminat bisa menghubungi dengan Pak Sahat di nomor telepon yang sudah tertera di layar. Dan untuk Bapak Ibu sekalian yang untuk membuka YouTube bisa juga mendukung pelayanan YouTube kami di @POWI Channel. Dan kami juga mengundang kembali untuk bisa beribadah di minggu depan di tempat ini dan juga bisa bergabung melalui Zoom. Tuhan Yesus memberkati. Masuk saat teduh. Terima kasih ya Tuhan untuk siang hari ini, di mana kami boleh kembali duduk diam di tempat ini, beribadah, menjadi saksi bahwa Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Menjadi saksi bahwa penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Biar kami boleh merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan melalui ibadah kami pada saat siang hari ini. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, dan akhir ya Bapa. Engkau yang beracara. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bisa berdiri. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku
tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Masing-masing dari kita saat ini naikkan ucapan syukur atas penyertaan Tuhan yang begitu baik. Hari demi hari kita boleh merasakan belas kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Pembelaan Tuhan nyata bagi kita. Pemeliharaan Tuhan nyata bagi kita. Kita bangga miliki Tuhan seperti Yesus. Gak pernah sekalipun dia meninggalkan kita, gak pernah sekalipun dia luput menjaga kita. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih ya Bapa. Inilah pujian penyembahan kami. Inilah pujian penyembahan kami ya Bapa. Pengucapan syukur kami atas kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Kami persilakan untuk Bapak duduk. Bukan suatu kebetulan kita bisa berada di tempat ini dengan kondisi yang sehat. Semua karena belas kasih Tuhan atas hidup kita. Kita akan masuk ke dalam persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Ya Bapa yang baik, kami akan masuk ke dalam persembahan Tuhan. Kami memberkati pekerjaan Tuhan. Bukan karena ada kelebihan dalam kami, tapi karena Tuhan lebih dulu memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap memberi. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang,
timbunlah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu sekalian. Kita akan masuk ke pembacaan firman Tuhan yang akan diberitakan oleh Ibu Glena. Kita siapkan hati, kita nyanyikan sebuah lagu, Rohmu yang hidup penuhiku. Saat ini kami akan mengambil bagian terbaik Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu yang akan diberitakan oleh Ibu Glena. Kami siapkan hati kami untuk masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati. Kami undang Bapak Ibu untuk berdiri. Jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati. Yang mengundang Bu Glena. Ku jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku
hati. Ku buka hati untuk jambahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah Di altar-Mu, di altar-Mu, di altar-Mu ya Tuhan. di altar-Mu, Menyembah-Mu. Inilah pengakuan kami di hadapan Tuhan. Kami buka hati kami untuk suara-Mu. Ambil alih hidup kami saat ini dan seterusnya. Ambil alih teristimewa mimbar ini agar suara dan kehendak Bapa yang nyata yang terjadi di dalam ibadah ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa, agar kami layak menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih tim pemuji yang sudah membawakan hadirat Tuhan ya, mengawali firman pada siang hari ini. Terima kasih kepada Pak Iwan dan pengurus yang ada yang memberikan kesempatan saya untuk bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Baik, kita buka yuk dari Timotius. Oke. Kita baca dari Timotiusnya pasal yang ke 2 Timotius. Oke, 2 Timotius saya rindu kita membacanya dari pasal 3 ayat yang ke-10. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Demikian firman Tuhan yang kita baca pada siang hari ini, di mana kalimat ini adalah kalimat dari Rasul Paulus kepada anak muridnya yaitu Timotius. Ya. Kalau kita membaca dari 2 Timotius yang pasal 1, Rasul Paulus mengatakan bahwa, sebentar saya melihat ada mahasiswa university, boleh angkat tangan. Puji Tuhan, terima kasih sudah gabung. Baik, kita lanjut. Rasul Paulus berbicara kepada Timotius yang dipanggilnya sebagai anak, ya, sebagai anak. Di dalam 2 Timotius pasal 2 dikatakan bahwa sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Artinya Rasul Paulus berbicara kepada Timotius di depan banyak orang. Jadi ada saksi, ya. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Jadi ada titipan dari Rasul Paulus kepada Timotius, apa yang kau dengar itu harus dititipkan kepada orang-orang yang dipercayai. Demikian. Kemudian dikatakan yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi enggak cuma dititipkan dan dipercayai orang itu, tetapi diyakinkan bahwa orang yang dipercayai itu mengajar juga kepada orang lain. Ya. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Prajurit yang baik, kalau prajurit berarti mengikuti pimpinannya. Dalam hal ini prajuritnya Tuhan Yesus, artinya pimpinannya, komandannya adalah Kristus Yesus. Apa yang dialami oleh Kristus Yesus, kita pun harus mau mengalaminya.
Kemudian dikatakan lagi, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Artinya fokus dalam hidupnya itu adalah fokus hidupnya komandan. Dia tidak akan sibuk dengan hal-hal yang lain yang akan merusak relasi dia dengan komandannya, sehingga dia tidak bisa mendengar suara dari komandannya atau instruksi atau perintah dari komandannya. Dia tidak mau terdistract kehidupannya, sehingga prajurit itu benar-benar melakukan presisi tepat yang seperti dikatakan komandan. Lanjut lagi dikatakan di sini. Seorang olahragawan, tadi seorang prajurit ya contohnya. Sekarang seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Jadi kalau seorang sedang bertanding, selain dia untuk mengejar supaya dia bisa mencapai titik kemenangan dan mendapatkan ya kalau olahraga mungkin piala atau medali emas gitu ya. Tapi di sini dikatakan mahkota, maka ada aturan-aturannya. Ada peraturan yang harus dilakukan. Jadi ketika dia harus fokus pada komandan di depan mengikuti perintahnya, di kiri kanannya ada perintah, ada aturan yang harus dilakukan. Jadi komandan tidak akan pernah memberi perintah yang tidak berdasarkan aturannya. Ada patronnya yang pakem. Dia enggak sembarangan instruksi, ke sana, tidak. Tapi ada rulesnya. Ini keren. Kemudian dikatakan lagi, seorang petani. Tadi prajurit, ya, olahragawan, sekarang seorang petani. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Seorang petani itu yang sudah kerja keras, dia harus mencapai hasil dan dialah yang menikmati usahanya pertama kali. Itu adalah upah, kerja keras. Kita yang sudah kerja keras akan mendapatkan upah terlebih dahulu. Saya akan menerangkan kerja keras apa ini. Lalu pertandingan apa ini, aturan apa ini sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Kalau saya baca sejarah, ini saya nyontek sejarah ya, karena saya baca hubungan antara Rasul Paulus dengan Timotius itu sangat intim. 20 tahun loh kebersamaan mereka. Pertemuan pertama mereka itu pertama kali adalah ketika Rasul Paulus datang ke Antioquia itu bersama dengan Barnabas. Ke Antioquia itu bersama dengan Barnabas ketemu sama Timotius. Tetapi pertemuan yang lebih intens lagi 1 tahun kemudian. Paulus datang ke tempat yang sama bersama dengan Silas. Disitulah dia mengenal keluarganya Timotius. Dia kenal ibunya Eunike, dia kenal omanya Lois. Ya. Dia mengenal keluarga ini. Apa yang dia kenal dari keluarga ini? Dia mengenal seorang ibu dan seorang nenek yang begitu memperhatikan setiap perintah-perintah Tuhan. Dan dia menerapkannya di dalam kehidupannya sebagai seorang ibu, sebagai seorang nenek. Dia tunjukkan bagaimana cara mencintai Tuhan. Oke. Itu Eunike. Lois sebagai nenek dia mempraktekkan bagaimana cara menghormati Tuhan. Hidup di dalam ketidakbercelaan. Hidup di dalam kebenaran. 2 wanita ini disebut di dalam kitab Timotius. Artinya kita mendapatkan satu pengertian, satu pengetahuan, satu iman yang kita percayai kita tidak akan lepas dari pengajaran yang di atas kita. Ada pepatah yang mengatakan begitu. Seorang pemimpin akan memimpin orang yang dipimpin berdasarkan apa yang dia diajarkan dari pemimpin sebelumnya.
Ada yang seperti pengajaran seperti itu. Jadi kalau kepemimpin itu melakukan hal yang tidak baik, maka dia akan memimpin dengan tidak baik. Di sini dipuji cara kepemimpinan Eunike dan Lois sebagai ibu dan nenek yang berhasil membentuk seorang Timotius muda yang begitu sangat mencintai Tuhan. Dan itu menggugah hati Rasul Paulus ketika bertemu kedua kalinya di Antioquia bersama dengan Silas. Dibawa, kemudian ditanya, kamu mau ikut saya? Kata Rasul Paulus, saya mau pergi. Timotius bilang begitu. Dibawa ke beberapa kota. Sampai di titik Rasul Paulus mau mati karena mendapatkan hukuman dari Kaisar Roma. Dia mengirimkan tetap surat kepada murid yang dikasihinya. Ini dia suratnya. Dalam surat ini Rasul Paulus bersifat bukan cuma sebagai pemimpin. Dan saya ingin kita mempunyai karakter ini. Kalau Anda berpikir saya staff, jangan berpikir bahwa Anda gak akan pernah jadi pemimpin. Tidak mungkin. Satu hari kalian akan jadi pemimpin apapun bentuknya. Mungkin harus menjadi staff. Anyway, someday kita akan menjadi supervisor. Dari supervisor menjadi manager. Atau yang tadinya cuma staf di kantor, tapi di rumah Anda ibu rumah tangga, artinya Anda pemimpin soal keuangan dan keluarga dan anak-anak. Mendampingi pemimpin Anda yang sesungguhnya, yaitu suami sebagai imam. Anda juga seorang pemimpin yang perempuan, demikian juga yang laki-laki. Kalau Anda di sini staf, tapi di rumah Anda pemimpin buat istri dan anak. Bagaimana kita mempunyai satu modal utama untuk menjadi pemimpin? Untuk memimpin sesuatu, apapun di gereja, jadi guru sekolah minggu, Anda memimpin guru anak-anak sekolah minggu. Betul? Ada yang anak guru sekolah minggu di sini? Ada? Atau mantan guru sekolah minggu? Karena saya tahu banyak yang rantau. Ada? Ada dong? Di dia? Oh iya, horas. Ya? Anda pasti akan pernah memimpin satu tempat atau satu komunitas. Pernah. Ingat, apa yang Anda ucapkan, apa yang kita ucapkan, itu akan berpengaruh kepada yang kita didik. Kenapa demikian? Karena Paulus mengatakan tadi bahwa apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai dan juga cakap mengajar orang lain. Artinya ketika kita sudah mulai memimpin itu bukan cuma sekedar membawa orang-orang ke dalam satu tujuan, bukan itu saja. Tapi dia juga bisa menjadi seorang guru, mentor. Itu sebabnya Yesus sering dipanggil guru. Dia harus bersifat sebagai mentor, memberikan masukan kepada orang lain. Oke. Memberikan dirinya untuk bisa memenuhi kebutuhan dari orang lain sesuai dengan kapasitas. Tapi intinya dia harus bisa memberi diri kepada orang lain. Itu pemimpin. Jadi kalau kita pemimpin gak punya hati untuk bisa memberi diri kepada orang yang dipimpin, ada yang salah dalam kepemimpinannya. Oke. Berarti apa yang diterima oleh Rasul Paulus harus ditaruh kepada orang lain oleh Timotius dan diajarkan kembali. Estafet, ya. Nah, untuk mencapai di sini Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, karena dalam hal ini konteksnya adalah sebagai pengabaran Injil. Tapi saya bisa katakan bahwa ayat ini bisa dipraktekkan di dalam kehidupan pribadi dengan profesi yang kita punya saat ini. Ya. Pertama nasihatnya dikatakan adalah menghadapi pengajar yang sesat. Kalau yang dipimpin menerima kabar yang tidak bagus, isu yang tidak baik, entah itu dalam perusahaan, entah itu dalam gereja. Dan kita tahu isu-isu itu akan menggoncangkan gereja atau menggoncangkan perusahaan. Maka
Kita wajib mengajarkan kepada orang-orang di sekitar kita untuk senyap dan tidak terlibat. Karena sesuatu gosip itu belum tentu benar. Termasuk dengan pengajaran sesat di gereja. Bila ada pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus, kita sebaiknya apa? Menghindari pengajaran tersebut. Kenapa dihindari? Seperti yang saya bilang tadi, ketika kita menerima ajaran sesat, Rasul Paulus mengatakan loh, perintahnya adalah menyampaikan kembali kepada orang lain, betul? Dan kemudian diajarkan orang itu harus mengajarkan kepada orang lain. Kalau sesat, apa yang terjadi? Oke. Ini yang harus dihindari. Ada rules-nya. Hati-hati. Amankan pasukan kita. Amankan tim kita. Untuk tidak bersalah di mata Tuhan. Bukan aman sendiri, pakai tanda kutip. Aman di dalam Tuhan. Artinya respon dari apa yang kita terima tidak benar, itu bukan respon yang salah di mata Tuhan. Kalau memang itu cuma gosip dan kita tidak tahu kebenarnya, lebih baik diam. Tidak usah menyampaikan lagi kepada orang lain. Dengar nggak Anu? Dengar nggak Anu? Padahal dia juga baru dengar. Nggak tahu kebenarannya, tapi dipanjangkan ke beberapa orang. Ini yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Kita harus memberikan yang benar. Ketika gosip itu redam, iya saya nggak tahu. Boleh nggak bro kita diam dulu. Boleh nggak sis kita diam dulu. Sampaikan ya kepada orang lain nanti yang dengar gosip ini. Enggak itu enggak benar loh. Paham Bapak Ibu teman-teman? Itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Kebaikan yang harus dipanjang lebarkan. Tapi hal pengajaran sesat ini sebaiknya dipangkas mulai dari kita. Kalau dapat dari kita nggak bisa menghindari orang di luar. Minimal dari kita. Dari kita bisa mengatakan, sampaikan kepada yang lainnya, jangan diterusin berita ini. Benar atau tidaknya, kita bukan hakim. Jangan pernah mengambil alih bagiannya Tuhan. Oke, itu contoh ya. Kemudian apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius tentang rules-nya sebagai seorang pemimpin yang akan diberikan kepercayaan. Kalau kita diberi kepercayaan, kemudian diberi kepercayaan untuk menyampaikan kepada orang lain lagi. Artinya kepemimpinan kita juga diberikan, benar? Ada estafet kan? Nah, ketika kita dipercaya untuk mengajar, untuk memimpin, untuk jadi mentor, untuk menjadi teman curhat di kantor. Di sini dikasih tahu bahwa ingat, hari-hari terakhir akan datang masa sukar, manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, mereka membual, menyombongkan diri, mereka menjadi perfitnah, mereka berontak terhadap orang tua, tidak tahu terima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagu tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menurut Allah. Ingat, ketika engkau akan turun menyampaikan ini kepada orang lain, ada karakter ini di sekeliling kita. Waspada. Waspada ketika kita dikhianati. Saya sudah bilang tadi, ketika kita menemukan sesuatu di luar Tuhan, jaga, responi dengan tidak bersalah kepada Tuhan. Ketika orang mengkhianati kita, maka kita pun harus menjaga diri kita untuk meresponi pengkhianatan itu, kita tidak berdosa di hadapan Tuhan. Yang udah-udah kita melakukan hal yang sama. Sakitnya di sini, Bo. Gila, gue gak mungkin. Oh gak mungkin. Harga diri gue, Bo. Nama baik gue, oh gak mungkin. Gak bisa, gue mesti tuntut dia. Gue mesti lakukan ini dia, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu terjadi. Tapi Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius ketika dalam mengajarkan. Rules yang harus diperhatikan. Ingat, nanti kamu ketemu orang yang egois. Kamu ketemu orang yang berkhianat. Kamu ketemu orang yang gak percaya Tuhan, ateis, agnostik. Mudah-mudahan di MNC University tidak ada. Tapi di kawasan MNC, di kawasan kantor universitas yang lain.
Saya menemukan banyak komunitas ateis agnostik. Itu karena apa? Pengajaran. Dari siapa? Bisa dipahami kan? Kemana gereja? Banyak orang Kristen soalnya itu anak-anak. Bukan anak agama yang lain aja, orang Kristen pun banyak. Pertanyaan saya, kemana gerejanya? Kemana orang tuanya? Kenapa tidak berlaku seperti Eunike dan Lois yang menghasilkan seorang Timotius? Bagaimana pengajaran itu bisa diserap dengan baik, dengan penuh oleh Timotius sehingga dia berubah menjadi orang yang berkarakter Kristus. Sehingga dia bisa membangun engagement dengan Rasul Paulus untuk memberitakan Injil sampai ke kota-kota lain. Kenapa tidak ada seperti itu? Yang tadi, pengajaran sesat. Pengajaran sesat bukan cuma mengajarkan Yesus itu bukan Allah. Bukan cuma itu. Ada lagi yang lebih sesat lagi apa? Gak usah ke gereja. Di online aja, gak apa-apa. Hadiratnya sama, Tuhan juga hadir. Lain kalau sakit atau lagi di luar kota. Oke. Tapi lebih dari itu. Jam gini nongkrong yuk. Ibadah pemuda nih. Ya minggu depan juga ada. Dibawa ke tempat. Enak, enjoy. Minggu depan ulang lagi. 1-2 kali bolong. Lama-lama bolong seterusnya. Pacaran, ketemu pacar. Ganteng, cantik. Waduh, apalagi yang ditunggu-tunggu 2 tahun. Mau ditembak 2 tahun gak dapat-dapat. Tahu-tahu dapat. Caelah. Itu kan bukan bonus lagi tuh. Wah ini yang gue dambain ternyata suka sama gue, cinta sama gue, mau jadi pacar gue. Apapun gue kasih. Hilang deh kehormatan. Betul ya? Saya pernah berbagi ini sama tim MNC University. Habis hilang kehormatan apa? Hamil. Habis hamil apa? Digugurin. Bertubi-tubi dosa. Dia gak dengar suara Tuhan. Ini dikatakan oleh Rasul Paulus, hati-hati. Penyesatan itu ajakan untuk bisa menikmati dunia. Untuk bisa bercinta dengan dunia. Tapi gak bisa memberi cinta buat Tuhan utuh. Gak sanggup dia. Ke-distract banyak banget di otaknya dia. Boro-boro cinta Tuhan. Doa pagi jam 5 berlutut hanya mengatakan Tuhan terima kasih buat hidup ini. Gak sanggup dia. Gak sanggup. Menemukan Tuhan bangun pagi yang diingat di otaknya tuh Tuhan gak sanggup. Karena ketika buka mata yang diraba-raba HP gue di mana? Kalau HP gue di mana untuk mencari tahu jam berapa karena mau doa, fine. Tapi HP gue di mana Ayang tadi WhatsApp gak keputus tadi jam 12 gue ketiduran. Ada yang senyum, pengalaman pribadi. Sih. Gak dicari Tuhannya. Paulus mengingatkan itu, hati-hati. Pada keadaan manusia di akhir zaman seperti ini. Hati-hati. Suka ngejelekin orang, berkhianat, berlagu tahu, sok tahu. Gitu kadang-kadang ya. Menuruti hawa nafsu, tadi saya sudah bilang menciptakannya. Hati-hati dengan ini. Ini rules-nya yang saya bilang tadi. Apa sih rules-nya? Kan Paulus bilang tadi. Bahwa seorang olahragawan untuk memperoleh mahkotanya hanya dapat diperoleh sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan dari olahraga itu. Kita bisa mendapatkan mahkota di kerajaan sorga ketika kita mengikuti peraturan-peraturan menurut kehendak Allah. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Gak ada tawar-menawar. Ingat, Allah sangat mengingini roh yang di dalam kita. Yang berasal dari dia karena Allah sumber roh. Amin. Allah sumber roh. Amin. Roh yang ada dalam diri kita ini berasal dari dia. Diingininya dengan cemburu. Diingini untuk apa? Diingini selaras dengan dia. Diingini sejalan dengan kehendaknya. Diingini supaya sama pola pikirnya. Kembali kepada gambaran manusia yang pertama. Menurut gambar dan rupa Allah. Itu yang Bapak inginkan. Kita enggak mencapai target itu. Padahal darah sudah tercurah. Aturan main Tuhan sudah dikerjakan. Keselamatan diberikan. Cuma-cuma. Bukan murahan loh. Tapi gratis. Tapi tidak murahan. Tapi karena gratisnya itu.
Manusia meresponinya asal-asalan. Pahamlah kita kalau Rasul Paulus berani mengatakan rules ini. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Ini semua. Kita pun diingatkan siang hari ini. Hati-hati. Kita lagi menuju mahkota itu. Gak ada tujuan lain hidup kita. Cuma mahkota itu. Mau apapun jabatan kita hari ini. Mau apapun kehidupan Anda seperti apa. Mau kaya, miskin, cakep, jelek, ganteng, cantik. Apapun. Apapun siapapun kita. Yang dicap oleh dunia. Ancap Tuhan tidak pernah mengatakan kita jelek. Yang buat siapa? Adakah di situ ditulis ada manusia jelek dan manusia cantik yang diciptakan oleh Tuhan? Enggak ada. Itu standarnya manusia. Apapun ya. Tujuan hidup kita ketika tutup mata. Kerajaan sorga dan Tuhan. Mahkotanya sudah menunggu. Jadi peraturannya harus pakai peraturan sorga. Enggak bisa pakai peraturan dunia teman-teman Bapak Ibu. Jangan pernah memakai peraturan dunia, enggak masuk. Enggak akan jadi juara. Bisa dipahami ya? Berikutnya, mungkin agak ini saya percepat. Karena semua yang sudah diajarkan itu makanya beranilah Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, engkau telah mengikuti ajaranku selama 20 tahun. Dia melihat bagaimana Timotius merekam, ya, screenshot apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Timotius begitu gigih, begitu konsentrasinya dengan Rasul Paulus. Sehingga ia berkata kepada murid kesayangannya, engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku. Engkau telah menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Ikonium dan di Listra, tempat asal Timotius. Dipuji dia. Nah, kita sebagai seorang yang muda, saya tahu banyak orang muda di sini. Ini hebat loh Pak Iwan. Dari ibadah-ibadah kita di MNC Group, baik di POWI, PDKK maupun PDMNC Center, orang mudanya banyak sekali sekarang Pak Iwan. Yang seumur saya sudah mulai berkurang. Estafet ada di kalian. Saya mau bicara ini juga sebenarnya. Kalian generasi penerus dari persekutuan doa yang ada di grup MNC ini. Bertahanlah. Ketika kamu menganggap bahwa berkat Allah diberikan di perusahaan ini. Responilah dengan pelayanan di tempat ini. Sungguh. Saya melayani itu begitu saya masuk MNC Group tahun 2010 sampai sekarang. Saya dulu di PDMNC Center di Kebon Siri karena kantor saya di Kebon Siri dulu. Dari mulai singer. Serius, saya nggak pernah ninggalin persekutuan doa. Kalau saya nggak bisa di sini berarti saya ada di PDKK karena jam kantor saya. Tapi kalau saya ada di sini saya mau ke sini. Kalau saya tidak ada meeting, saya pasti ke sini. Jauh-jauh di PDMNC Center pun saya datang. Memberi waktu. Karena apa? Bukan karena kita mau dianggap saleh. Kita butuh Tuhan. Orang yang merasa tidak memerlukan Tuhan atau mengabaikan Tuhan, dia adalah congkak. Mau disebut congkak? No. Tapi ketika kita tidak membuktikan bahwa kita sedang memerlukan Tuhan hari ini, itu orang congkak namanya. Janganlah kita ada di antara orang-orang seperti itu. Tunjukkan bagaimana kita membutuhkan Tuhan dengan memberi waktu buat Tuhan. Dan mempraktekkannya dalam pekerjaan dan keseharian. Karena kalau pintar di persekutuan, alim di persekutuan, hebat suaranya menyanyi pelayan di sini. Tapi ketika masuk dalam ranah pekerjaan, kita nggak bisa mampu untuk mempraktekkan itu dalam pekerjaan, kita nol. Itu namanya main-main sama Tuhan, itu menghina Tuhan. Jangan main-main sama Tuhan, amin. Oleh sebab itu, akhirnya dikatakan kepada Rasul Paulus, kepada Timotius bahwa inilah panggilan yang datang dari Allah. Inilah panggilan. Panggilan bukan hanya seperti saya menjadi pembicara. Bukan itu saja. Panggilan Allah
di mana kita ditempatkan, kita bisa mengambil pengajaran Kristus, menerima ajaran dari orang-orang sahabat-sahabat yang benar, yang murni dari Injil. Terima semua itu, diserap, kemudian berikan kepada orang terdekat terlebih dahulu. Entah itu keluarga, istri, anak, kakak, adik, lalu karyawan di tempat ini. Dan percayakan mereka juga untuk bisa, kamu sampaikan ya nak di sekolahmu nanti. Kamu sampaikan ya mah di tempat ibu-ibu suka ngumpul pada waktu jemput anak kita. Kalau punya anak kecil pasti ibunya gak kerja. Nungguin pulang sekolah. Kan ngumpul tuh mak-mak. Bener gak sih? Gimana? Bajunya bagus, beli di mana? Di online ini, beli rame-rame pakai seragam. Ketemuan besok foto bareng di mall. Beli baju online gitu ya. Sampaikan ya mah tentang ini. Ini penting buat mereka. Mungkin tidak cara berkhotbah, tapi bisa cara dengan berbicara cerita. Tentang cerita. Menggambarkan sebuah cerita. Banyak hal, hikmat dari Roh Kudus tidak akan pernah lepas ketika ia tahu bahwa ini adalah orang yang patut dipercaya untuk memberitakan Injil dalam posisi dan statusnya, dalam keberadaannya. Roh Kudus tidak akan pernah meleset. Dia akan menuntun mulut kita berbicara. Jangan bilang saya gak pintar bicara Bu Glena, saya gak bisa ngomong. Lala, jangan khawatir. Dia mencerdaskan. Musa kan nolak, betul kan? Waktu disuruh ngomong. Brandy paling kencang ngangguknya. Masih ingat ya Brand? Musa gak bisa ngomong. Gak mau saya gak cakep ngomong. Tapi Tuhan bilang jalan. Roh Kudus yang menuntun dia. Hebat banget. Yang ada di tempat ini orang muda. Jangan takut ketika engkau berbicara. Karena firmannya, ada firmannya juga waktu terakhir ya. Waktu Rasul Paulus menyampaikan itu kepada Timotius. Janganlah takut orang menganggap engkau muda. Betul? Karena dianggap muda, karena waktu itu dipercaya oleh Rasul Paulus itu usianya baru 30 tahun. Seorang imam atau seorang pemimpin di zaman waktu itu umur 40, 30, 40 itu masih muda banget Pak. Mereka rata-rata umur saya kayak saya Pak, kayak Pak Iwan. Kayak umur teman-teman ini nih kayak apaan sih lo, ngomong apa sih lo? Ya itu, gak didengar. Tapi hari ini kita dengar firman Tuhan, pengajaran Rasul Paulus kepada Timotius. Dia bukan cuma mempercayakan pengajarannya kepada dia, tapi dia mempercayakan Timotius berbicara kepada orang. Berbicaralah kepada dunia. Siapapun yang kau sentuh teman-teman Bapak Ibu, siapapun. Termasuk tukang ojek, Grab. Saya kalau naik Grab paling seneng ngobrol. Ujung-ujungnya didoain. Ujung-ujungnya curhat. Ya kalau jalannya jauh, misalnya saya ke Tangerang, saya bisa dengar curhatnya panjang. Tapi kalau pendek, Pak saya nggak tahu kan saya mau turun tapi saya boleh lumpang tangan doa. Jadilah seperti Timotius. Tidak harus berjalan ke pulau-pulau lain. Cukup di sekitar kita. Ajarkan ajaran Kristus yang murni. Kita tidak bisa menerima ajaran yang murni kalau kita tidak membacanya dari firman. Jangan cuma mendengar dari orang. Baca firman. Kita tahu bisa memilah ajaran yang sesat. Yang kedua kita boleh katakan, kita nggak pernah takut untuk diklaim sebagai orang muda. Atau nggak pantas, saya tahu kamu, saya kan kenal kamu. Sama seperti Tuhan Yesus, saya kenal kamu tukang kayu, anak tukang kayu. Kok bisa ngomong di anak Allah? Jangan takut, berhikmat. Cara berhikmat kita cuma satu dengan membutuhkan Tuhan. Tunjukkan hidupmu kalau engkau membutuhkan Tuhan. Saya butuh Tuhan, saya nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tunjukkan dengan karaktermu bahwa engkau memang membutuhkan dia, mencari dia setiap hari. Buka mata tutup mata yang dikejar Tuhan. Amin. Silakan tim pemuji boleh naik ke atas. Kita angkat pujian yang tadi. Yang mau bicara sama orang-orang tentang Tuhan boleh angkat tangan. 1, 2, 3. Re, angkat tinggi Re. Oh.
Steven, kamu gak angkat tangan? Nanti kenalan ya, itu mahasiswa MNC University di seberang loh. Di seberang sana ya, nanti kenal. Orang muda semua Pak ini timnya. Saya rindu tim pemuji menyanyikan pujian yang tadi. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Mari kita bangkit berdiri. Mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Yuk jemaat katakan pujian ini. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati. Dengar pujian kami Tuhan, kami buka hati kami, jamah kami in the name of Jesus, in the name of Jesus. Biarlah kami mulai berserah di hadapan Tuhan. Ambil alih seluruh hidup kami Bapa, di altar-Mu Bapa, kami taruh di altar-Mu hari ini. Kami memberi hidup kami yang terbaik, kami mau dipakai Tuhan. Ku buka hati Tuhan, oh haleluya. Kau dengar kami Bapa, kami berserah penuh, kami gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, kami perlu Tuhan. Terima kasih, biarlah kami sebagai karyawan menjadi karyawannya Kristus. Karakter Kristus kami pakai dalam pekerjaan di tempat ini. Oh Bapa, kami rindu menyenangkan hati-Mu. Di altar-Mu ya Tuhan, di altar-Mu ya Tuhan, di altar-Mu menyembah-Mu. Bapak terima kasih buat hari ini. Hamba berhenti berbicara. Kiranya Allah Bapa di sorga yang menuntun kami semua, karyawan dari tempat ini bersama anak-anak dari MNC University. In the name of Jesus Bapa, tarik karakter kami yang gak sesuai dengan Bapa. Buang Bapa, tolong kami. Roh Kudus penuhi kami lagi, supaya kami semakin cerdas dan memberikan tempat seluas-luasnya untuk suara Tuhan. Sehingga hidup kami adalah firman, hidup kami adalah kepenuhan Allah. Hidup kami adalah kekuatan-Mu, di mana kami boleh memberikan kepada orang lain, mengestafetkan karakter-Mu ya Bapa kepada orang yang bersentuhan dengan kami. Bapa minta ampun bila kami bersalah di hadapan Tuhan. Kami bercacat celah di hadapan-Mu, kami luncas Bapa, meleset untuk menjalani kebenaran-Mu. Tapi hari ini kami mau berjanji sama Bapa, kami mau hidup benar. Kami mau menyenangkan hati-Mu, meraih mahkota yang ada di sana menjadi milik bagian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Taruhlah hidup kami di telapak tangan Tuhan.
Sehingga tidak ada satu kuasa di luar Tuhan yang merampas kehidupan kami. Kami aman di dalam genggaman tangan kuat Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk MNC Group. Bapak Haritanu Sudibyo bersama dengan Ibu Liliana Tanu Sudibyo. Anak-anak, anak mantu, cucu, dan keluarga besar. Tuhan berkati pemimpin kami. Urapi hamba-Mu, ampuni dosa mereka. Sehingga mereka boleh menjalani kehidupan mereka. Baik sebagai keluarga, pribadi, sebagai pemimpin kami. Boleh menjalani segala sesuatunya. Ada di dalam peraturan Allah. Terima kasih Bapak untuk Bapak Hari Susanto. Bersama dengan para direksi jajaran yang ada. Manager, general manager, staff. Sampai dengan office boy, cleaning service, security. Bapak kami berdoa atas nama mereka. Tuhan juga menjamah mereka dengan urapan-Mu. Memberikan mereka hati untuk bekerja seperti Tuhan bekerja. Memberikan cinta kepada sesama, kasih kepada sesama dalam bekerja. Seperti Bapa mengasihi kami tanpa syarat dan tanpa batas. Kami mau mempraktikkan itu, menduplikasikan karakter-Mu Bapa. Bapa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapak Presiden Jokowi bersama wakil juga dengan jajaran yang ada. Bapak tolong urapi mereka, berikan mereka keputusan-keputusan yang datang dari Tuhan. Bukan keputusan ego, tetapi keputusan surga yang nyata di dalam pekerjaan mereka. Ampuni mereka yang luncas Bapak. Ampuni salah dan dosa dan kejijian yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Bapak atas nama mereka kami minta tolong, pulihkan dan tobatkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemilihan pemilu nanti Bapak ke depan. Kami tidak tahu yang harus kami pilih yang mana. Tapi biarlah tangan kami dituntun oleh Roh Kudus. Memimpin pemimpin yang Engkau kehendaki. Aman dan tentramlah keadaan di dalam pemilu nanti Bapa. Tidak ada korban jiwa tapi biarlah semua bersuka cita. Karena akan mendapatkan pemimpin yang datang dari Bapa di sorga. Ibadah Natal MNC Group yang akan berlangsung tanggal 13 Desember nanti. Tuhan tolong persiapan yang ada. Para pembicara, para pemimpin pujian, musiknya, dan semua aser, dan semua yang terlibat dalam kepanitiaan ini Bapak. Baik juga yang off air maupun on air. In the name of Jesus. Bapak urapi kegiatan ini yang bukan hanya semata sebagai event yang merupakan rutinitas kami. Tapi ini adalah acara Allah yang rutin kami kerjakan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami akan berpisah, kami akan bekerja, kami akan belajar. Tuntun kami dimanapun kami ada. Bersentuhan dengan siapapun, kami telah menjadi berkat karena pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, teman-teman terkasih, marilah kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa yang begitu penuh dengan cinta kasih dan kreativitasnya di dalam kehidupan kita untuk memampukan kita bersama-sama dengan Dia di kerajaan sorga. Pengajaran teladan dan karakter yang sama seperti Bapa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus yang berasal dari Bapa, serta persekutuan yang manis, kecerdasan roh, pemimpin roh kita yang hidup, yang memampukan kita bisa memilih kehidupan yang benar dan yang salah, dan memilih hidup yang benar sesuai dengan kehendak Bapa yang dipimpin oleh Roh Kudus menjadi milik bagian kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sama-sama kita berkata, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk saat teduh.